ya, kemudian dua bibir ya. Kemudian di sifatnya wawu ini mempunyai 5 karakter ya. Yang pertama tertahannya napas, yaitu di al-jahr. Yang kedua mengalirnya suara arkhah ya. Yang ketiga terdamparnya lidah ya, karena bukan isti'la, yaitu di al-istifal. Kemudian terbuka ya, bukan tertutup wawu ini. Kemudian ada di al-infitah. Kemudian al-ismat. Ismat itu huruf-huruf yang dianggap susah gitu ya. Ada 5 karakter wawu. Wa qalu, secara hukum mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj, karena ini huruf mad ya, al-jaub ya, hanya melalui rongga mulut saja ya, tidak boleh melalui rongga hidung ya. Ibu Faridah ya, terima kasih sudah bergabung ya. Ayo kita bantu ya, tap layar, tap layar, ketuk layar aja gitu tuh, ketuk layarnya ya, pakai jempol lah, pakai apa aja, yang penting ada tanda yang berkeluar. Terima kasih, Masya Allah, langsung keluar ya layar, tap layarnya. Terima kasih saudaraku semuanya. Mad tabi'i secara makhraj al-jaub ya. Kemudian lu sama mad tabi'i secara makhraj al-jaub ya, rongga mulut saja, tidak boleh melalui rongga hidung ya. Kemudian la tahan 2 harokat karena nun sukun ya. Ini secara hukum nun sukun menghadapi huruf ta ya, huruf ikhfa, yaitu ikhfa hakiki ya, harus ditahan 2 harokat, kemudian dibaca samar ya. Alhamdulillah ya, sudah mulai banyak bergabung. Insya Allah nanti ba'da isya ya, kita mulai lagi. Ba'da isya kita teruskan. La ya, secara hukum ikhfa hakiki ya. Kemudian secara makhraj nun itu, nun sukun itu ada di alisan. Ya, alisannya di mana? Alisannya di ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah huruf lam ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya. Tawasud yaitu antara tertahan dan mengaliri suara, di tengah-tengah bayin ya. Kemudian sifat yang lainnya yaitu di al-idlaq ya, dianggap huruf-huruf yang mudah. Kalau nun, na itu ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ya, yaitu sifat gunnah, ketika ada bertasdid ya, harus ditahan. Inna gitu ya. Kalau tasjid ya harus ditahan 2-3 harokat karena hukumnya secara sifat gunnah. La tamassana ya, tamas ya, ingat tak makhrajnya ada di alisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Kemudian secara sifatnya di alhams, mengalir ya ketika dia sukun. At gitu ya, nggak boleh ditahan. Kemudian tamassa mim ya, secara makhraj ada di asyafatain, yaitu 2 bibir. Kemudian secara makhraj pun ada di al-khaisum ya. Al-khaisum itu rongga hidung ya, masuk ke rongga hidung ketika mim ini sukun. Tam ya, masuk ke rongga hidung. Al-khaisum. Kemudian secara sifat yang lainnya al-idlaq ya, huruf mudah, mim, ma gitu, langsung loncat. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan, yaitu mempunyai sifat gunnah ketika ada tasjidnya. Tamas ya, ini walaupun sin ini tidak sukun ya, justru ini akan mengalir ya, sifat hamasnya akan nampak ya. Tamas gitu ya, aliran ya, mengalir ya, bersifat hamas. Kemudian secara makhrajnya yaitu di al-lisan ya. Alisan ujung lidah menyentuh gigi seri bawah ya. Tamassanan ya, ini ya tadi ya, gunnah, sifat yang tidak berlawanan gunnah ya. Kemudian di sini ada alif lam. Alif lamnya nampak ya, alif dan lam, tetapi tidak terbaca ya.
yang saya sampaikan bahwa ini alif lam syamsiah ya, bagaikan matahari. Barangnya atau bentuk bendanya ada, tetapi dia tidak bisa dibaca atau tidak bisa dilihat. Kalau matahari tidak bisa dilihat karena saking panasnya mungkin ya, mata kita udah nggak bisa nahan matahari. Nah, ini pun sama, ada barangnya tetapi ada bendanya tapi tidak terbaca. Ini namanya alif lam syamsiah. Kemudian nan. Nah, di sini ada nun bertasydid ya, sifatnya gunnah, harus ditahan 2 sampai 3 harokat. Kemudian bisa sifat, bisa hukum ya. Hukum bisa nun bertasydid gunnah, sifat yang tidak berlawanan juga dibaca gunnah. Kemudian makhraj sama ya, makhraj sama ini tadi yang sudah disampaikan bahwasanya makhrajnya ini ada di al-lisan. Al-lisan di bawah huruf lam, lam nun ya. Jadi ujung lidahnya menyentuh langit-langit depan ya, mendekati pangkal gigi seri. Nah, nun ya, ada alif di sini, mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ini al-jaub ya, alirannya harus melalui rongga mulut saja ya, tidak mampir ke hidung. Awas, bukan al-khisum tapi 2 harokat. Ru ya dibaca tebal ya, tebal karena apa? Karena di sini ada harokat domah ya. An-naru gitu ya, nggak boleh an-naru, harus dibaca tebal ya. Kemudian ro ini tidak boleh melebihi, bergetarnya nggak boleh melebihi 2 ya, harus seperti orang cedal ya, an-naru, ro gitu ya, jangan ru ya, nggak boleh, walaupun dia punya sifat takrir tapi harus dikombinasikan dengan sifat inhirab ya. Inhirab, condongkan lidahnya ke dalam, ketika bergetar condongkan lidahnya ke dalam. Illa ya, lihat penasyidan ya, penekan di huruf lam karena bertasydid ya, harus ditekan. Kemudian panjang ya, lihat mad tabi'i menghadapi huruf alif ya, di atas ada tanda bendera ya. Ketika ada mad tabi'i menghadapi huruf alif, kita lihat dulu ya, tersambungkah alifnya atau terpisah ya. Kalau tersambung berarti mad wajib ya, kalau terpisah berarti mad jaiz ya. Berarti ini mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak bisa menyapa ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya mendapatkan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an. Ya, 1 huruf Al-Qur'an akan Allah balas dengan 10 kebaikan ya. Jangan bosan terus ya. Illa, jadi mad jaiz munfasil antara ila dan ayya terpisah ya. Illa 4 sampai 5 harokat. Ayya ya, penasyidan huruf ya ya. Ya al-lisan ya, al-lisan ada di tengah-tengah lidah, punggung lidahnya terangkat ya. Ayya mad tabi'i panjangnya 2 harokat karena menghadapi alif. Wah, ini patahnya panjang sekali nih ya. Ayya ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, hanya makhraj keluarnya huruf ini ketika dia mad ya, ada di tenggorokan sampai ke mulut saja, tidak boleh mampir udaranya ke hidung ya, hati-hati. Ayyamam ya, di sini ada tanwin ketemu huruf mim. Kita flashback ya ke hukum nun sukun atau tanwin. Ini ada fathah tain ya, ada domah tain, ada kasroh tain. Ini namanya tanwin semuanya ya, dinamakan tanwin ya. Hanya kita mempermudah aja tanwin. Kemudian yang fathah tain juga tanwin, kasroh tain tanwin, domah tain juga tanwin gitu. Biar enggak terlalu banyak kalam ya. Ayyamam ya, tanwin ketemu huruf mim, idgham bi gunnah kamil ya, kamil sudah sempurna sekali ya. Tanwin ketemu mim bertasydid ya,
Ini sempurna. Kamil itu sempurna. Ya, idgham bi gunnah kamil. Ma, ya di situ ada ain ya, ain secara makhraj. Awas hati-hati antara ain dan alif harus bisa dibedakan ya. Harus bisa dibedakan ya antara ain dan alif. Kalau ain itu makhrajnya atau tempat keluar hurufnya ada di tengah tenggorokan ya. Kalau alif makhrajnya atau tempat keluarnya huruf ada di bawah tenggorokan ya. Jelas berbeda, jauh berbeda. Kalau kita salah mengucapkan secara makhraj ya, khawatir akan merubah makna ya, hati-hati. Ayyaman ma'dudah ya. Tawasud jadi sifatnya nih. Udah beberapa kali tadi disampaikan ya. Ain ini ada mempunyai sifat tawasud, kemudian mempunyai sifat ya banyak kalau disampaikan semuanya ya. Kalau al-hamas kan nggak mungkin ain ini ada nih al-jahr gitu. Tapi yang sudah pasti yang sifat yang berlawanan itu ada di tawasud ya. Ma'du ya, mad tabi'i, kemudian dah. Kenapa di dah ya? Tak ini kan tak marbuto ya. Ini harusnya ma'dudatan gitu ya. Tan, tak. Tapi ketika waqaf, di sini ada waqful aula ya, qaf ya. Waqaf ya, waqful aula, maka boleh berhenti. Ketika dia berhenti, tak marbuto ini berubah menjadi ha ya, menjadi ha. Tetapi ketika wasol, taknya tetap dibaca, tetapi dia bacanya ikhfa karena menghadapi huruf qaf. Ma'dudah gitu ya. Berubah menjadi ha. Qul, lihat. Qul atta. Tadi qul lam ya. Hati-hati lam ya. Lam di sini awas jangan sampai ada pantulan ya, karena bukan huruf qalqalah. Lam secara makhraj ada di alisan ya. Yaitu ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya, mendekati pangkal gigi seri. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, tawasud antara asyidah tertahannya suara dan ar-rakhwah mengalirnya suara bayini ya, ada di antara dua itu ya. Lam ini tidak boleh sempurna mengalirnya ataupun tidak boleh sedikit mengalirnya ya. Tertahannya tidak sempurna, mengalir pun tidak sempurna, ada di tengah-tengah bayini ya, tawasud namanya. Kemudian at-takhadtum ya, at-takhadtum. Ingat ya, kalau di sini dal contoh nih, ini dalnya nggak boleh dibaca dal. Kalau dal ya, kalau ini kan zal. Kalau dal nggak boleh dibaca dal. At-takhadtum kalau dal ya. Kalau ini zal dibaca zalnya. At-takhadtum gitu ya. Penasjidan di huruf ta ya, ketika ada tanda tasdid ya. At-takhadh ya, takhanya tebal, kha-nya secara makhraj di al-halq atau tenggorokan paling atas ya. Kemudian mempunyai sifat isti'la, dia terangkat. At-takh ya, terangkat lidahnya ya. Kemudian mempunyai sifat al-hams ketika sukun. At-takh gitu ya. Hamas dia at-takh kalau dia sukun. Zal secara makhraj ada di alisan, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya. Awas hati-hati dibedakan ya, dibedakan, dilatih. Zal jamak sama zal. Zal itu beda. Sudah beda. Kalau zal itu nanti akan mendekati huruf zai ya. At-takhadh gitu. Lidahnya keluarkan sedikit ya dari ujung gigi seri ya, dikeluarkan sedikit. At-takhadtum ya, secara makhraj di alisan. Kemudian secara sifat di sini ada di ar-rakhwah ya, ar-rakhwah. Apa itu ar-rakhwah ya? Jadi mengalirnya suara. At-takhadtum ya. Ingat, nggak boleh pantul, nggak boleh qalqalah. Tum mim sukun ya, mim sukun ketika ada mim sukun menghadapi selain ba dan selain mim ya. Ini namanya idhar syafawi, mimnya harus dibaca jelas.
Attakhadtum, ya ditahan 2 harokat dulu hukum mim. Tum, awas jangan ing, awas kalau ing berarti pakai alif, tapi harus pakai huruf tenggorokan tengah, gitu ya. Nun sukun ketemu huruf dal, bacanya ikhfa hakiki, dibaca samar dan ditahan 2 harokat ya. Indallahi, ya. Di sini ada lam jalalah, sebelum lam jalalah harokatnya fathah, maka lam jalalahnya harus dibaca tafkhim atau tebal. Indallah, lamnya panjang karena ada fathah yang berdiri, namanya mad tabi'i atau mad asli. Indallahi, ya ha, ya di sini ha secara makhraj ada di al-halq, tenggorokan bawah. Kemudian secara sifat ada di al-hamsu, ya al-hams, ya ketika dia sukun Allah, ya kita keluar ya napasnya al-hams. Nah ini di sini ya akan muncul ya ketika sukun, ya ketika sukun ada muncul, akan muncul sifatnya ya keluar ya, napasnya keluar atau udaranya keluar. Ini sifat hamas gitu. Hamas itu seperti itu ya. Ketika sukun akan muncul sifatnya. Kemudian secara makhraj sama dengan ini ya. Ada di al-halq atau tenggorokan bawah. Ayo bantu tap-tap layar ya sahabatku, guru-guruku semua ya. Semoga tangan Bapak dan Ibu, saudara dan sahabatku semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kebaikannya ya. Ya. Tanwin ketemu huruf fa ya. Awas bukan tanwin ketemu huruf alif ya. Ini alif ini sebagai tambahan saja ya, karena yang dihidupkan ini fa. Ya ya ikhfa hakiki ya. Panjang ditahan 2 harokat ya, ditahan 2 harokat dibaca samar. Falan yukhlifallah ya. Falai, nun sukun ketemu huruf ya ya. Flashback lagi ke hukum nun sukun atau tanwin. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ya, maka harus dibaca idgham bila gunah. Idgham itu melebur ya, bi itu dengan, la itu tidak, guna itu dengung. Jadi melebur dengan tidak dengung ya. Kalau huruf ya ya. Iya. Afan. Ini idgham bila guna, idgham biguna. Idgham biguna ya, mohon maaf ya, idgham biguna kami. Karena kalau bila guna hurufnya hanya lam dan ro saja ya, lam dan ro. Kalau ini idgham bigunah kamil ya, di idghamkan, dilemburkan nunnya ya, kemudian dimasukkan huruf ya ya. Idgham bigunah, idgham melebur nun ke ya, bi dengan gunah dengung gitu. Jadi idgham bigunah itu melebur dengan dengung. Falayukh, tahan 2 harokat. Falayukhlifallah ya. Kha ya, makhrajnya ada di tenggorokan. Tenggorokan mana? Tenggorokan bawah. Awas. Jangan ketukar-tukar sama ha ya. Jangan ketukar sama ha. Tapi afan, Masya Allah, ini banyak lupanya, Masya Allah. Maafkan ya. Ini lidah salah mulu. Kha itu ada tenggorokan atas ya. Ada di tenggorokan atas. Kha sama ghain ya. 2 huruf ini ada tenggorokan atas ya. Kemudian sifatnya isti'ala terangkat ya. Gitu ya, ngorokkan sedikit supaya bisa membedakan antara kha dan ha biasa ya. Kemudian sifat yang lain al-hamsu atau al-hamas ya, mengalir ya. Mengalir ya. Silahkan coba tuh ya, telapak tangan di depan mulut kita ketika mengucap huruf kha, pasti ada udara yang terhembus. Yukhlifallah ya. Lam sudah, makhraj ada di alisan, fa sudah ada di asyafatain, 2 bibir,
Hanya saja kaidahnya fa ini ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah ya. Fa ya, silakan praktekkan. Fallah ya, lam jalalah jadi baca tafkhim atau tebal. Kenapa? Karena sebelum lam jalalahnya harokat fathah ya. Fallah, penekanan huruf lam, kemudian lamnya dipanjangkan 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Fallahu ya sudah ya, dibahas ini. Tadi ketemu ahdahu ya, ahdahu am taquluna. Ahdahu, ada ha domir di sini ya, ada ha usilah. Ha usilahnya lihat ya, ha usilahnya di sini menghadapi huruf alif ya. Ketika ada ha usilah menghadapi huruf alif, maka usilahnya itu usilah tawilah ya. Tawilah panjang gitu. Panjangnya berapa? 6 harokat ya. 6 harokat. Ahdahu amtaqu ya. Panjangnya 6 harokat. Kemudian mim sukun ya, ada mim sukun ya ketemu huruf ta. Ingat, ketika ada mim sukun ketemu selain ba dan mim, maka semuanya idhar syafawi, mimnya harus dibaca jelas. Baca jelas ya. Am taqulu ya, awas temponya harus sama ya, harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Ya, satu irama harus sama ya. 2 harokat, taqulu tuh sama ya, antara 2 harokat harus sama ya. Nggak boleh ada yang panjang melebihi yang tadi disebutkan gitu ya, beda-beda ya. Ini yang nggak boleh ya, harus sama-sama 2 harokat dalam satu tempo. Taquluna ya, mad tabi'i secara makhrajnya al-jaub dan al-jaub ya, hanya masuk ke rongga mulut saja ya, dari tenggorokan langsung ke rongga mulut saja. Kemudian alallahi, latihan ya, nggak boleh sekarang nama Allah itu harus dilatih ya, bukan Allah. Kalau Allah itu pakai wawu ya, harus Allah ya, lamnya tebal Allah gitu ya, jangan Allah ya, banyak kan artis Allah. maaf ya, kita yang penting latihan dan belajar ya, insya Allah ya. Kalau sudah belajar tapi toh nggak bisa berubah juga, masih Allah juga ya, itu Allah maha tahu gitu ya. Jangan orang sekarang bilang mentang-mentang saya sudah tua katanya ya, nggak mau belajar ngaji, nggak usah belajar ngaji katanya, Allah maha tahu apanya? Jadi maha tahu kebodohan kita gitu ya. Jangan seperti itu ya kalimatnya. Kita sudah dari muda sibuk kerja ya, sudah pensiun masih sibuk ngurusin cucu, ngurusin macam-macam, masya Allah. Kapan sempatnya kita ya? Ya kita siap-siap nih, harus siap-siap menghadap Allah ya, harus punya pahala yang banyak kan gitu ya. Kita muda sibuk kerja ya, pulang kerja capek tidur gitu ya. Udah pensiun masih juga sibuk ya, saya sibuk ya. Tetap manusia itu harus usaha, tetapi diusahakan ya, kata Nabi kan, i'amalid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda ya. Kerjakanlah duniamu, kata Nabi begitu ya, seakan-akan hidup kita panjang gitu, selamanya di dunia gitu, panjang. Artinya apa? Kita ada motivasi untuk hidup supaya sungguh-sungguh ya mencari dunia. Kemudian jangan lupa wa amal li akhiratika, tetapi jangan lupa ya, raihlah akhiratmu, seakan-akan besok pagi kita akan mati. Justru kalau kita mengetahui ya, memungkinkan besok akan mati, pasti hari ini kita persiapannya luar biasa ya. Nabi sudah menyarankan, bukan berarti nggak boleh mencari dunia, boleh ya,
tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, ya. Besok akan mati kita, harus semangat untuk mencari bekal diri, ya. Ya sahabat ya, mohon maaf sedikit saya seling-seling lah biar ada ilmu yang masuk ya. Jangan kita monoton terhadap dunia tetapi lupa terhadap akhirat. Jangan ada kata-kata saya mah sudah tua, Allah Maha tahu. Bukan seperti itu. Justru kita sudah tua ya, harus mempersiapkan diri. Ayo kita tambah pahala yang lebih banyak lagi. Kalau toh kita sudah mengikuti belajar nggak bisa berubah ya, baru Allah Maha tahu, Allah yang akan menilai. Yang penting kita berusaha, berdoa dan tawakal ilallah. Masya Allah. Lanjut ya, sedikit lagi. Alallahi mala, ya, mat-tabi'i panjangnya 2 rakaat. Kemudian secara makhraj adanya di al-jaub, dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut saja gitu. Tidak boleh mampir-mampir ke rongga hidung gitu ya. Mala ta'lamun, ya. Mu al-jaub, nun al-khaisum gitu. Ta'lamu al-jaub, mun al-khaisu, masuk ke rongga hidung. Baru di sini masuk ke rongga hidung. Ketika perjalananmu al-jaub, rongga mulut, masuk ke nun, baru al-khaisum, rongga hidung ya. Masya Allah. Berapa? Udah 1 jam, setengah jam. Ya baik ya. Saya batasi sampai 1 ayat ya, sampai ayat yang ke-80 ya, 80. Insyaallah nanti malam ya, waktunya agak panjang. Kalau kita siap ya, ayo 1 jam lebih pun atau 2 jam kita sanggup ya. Yang penting sahabat semua mau untuk belajar ya, untuk menyimak sama-sama, biar ada manfaatnya, ada berkahnya. Jadi saya tahsin secara live itu ada berkahnya buat saudara-saudaraku semuanya di mana saja Anda berada ya. Insya Allah walaupun Anda hanya menyimak ya, tidak membaca dan mendengar, pahalanya sama saja. Ini saja ya sahabatku ya, sampai ayat yang ke-80 dari surah Al-Baqarah. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dunia, manfaatkan ilmu kita buat anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Azkia Khumairah, Masya Allah ya. Ya nanti ba'da Isya Ibu ya, kita akan live lagi ba'da Isya. Insya Allah nanti waktunya agak lama ya, karena sekarang waktunya, mohon maaf ya, karena saya pribadi manusia ya, yang membutuhkan sandang pangan ya, untuk mengganjal isi perut ya. Saya sambil usaha ya, sambil buka warung ya. Tidak ada orang di rumah ya, istri saya dari pagi ngajar ya, dari jam 9 mungkin pulang jam 5 ya, jam 5. Kemudian anak-anak udah pada keluarga ya, ada yang udah punya rumah masing-masing, tinggal yang bontot ya, yang bontot masih kuliah di IPB. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Walaupun saya sudah pensiun ya, tapi insya Allah rizki dari anak saya mudah-mudahan selalu mengalir ya, supaya bisa sampai ke sarjana ya. Karena apa, kakak-kakaknya sarjana, masa adiknya nggak sarjana, kan nanti jadi iri-irian gitu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin ya, walaupun saya sudah nggak kerja ya, sekarang hanya menjagain warung ya. Alhamdulillah ya, kalau Allah berkehendak mudah-mudahan anak saya bisa lulus dan bisa mencapai ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ayat 80 saja ya.
Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.